sekarang gue intronya pakai nyanyi deh. Selamat datang. Kayak gue bercanda. Ya, selamat datang di Podcast Man episode 2. Udah 2 aja sekarang. Rajin bikinnya nih. Mic baru. Sekarang nggak abal pakai HP. pakai mic DPR. Sekarang pakai mic Zoom. Mic Zoom ya. Kayak motor. Nyender aja di, nyender. Santai, Bro. Oke. Katanya gue dibilangin di episode 1 dia jangan kelihatan gara-gara gue gini mulu. Oke. Seperti biasa, perkenalan seperti biasa. Gue newborn dari Playtime Man. Gua Siddhartha. Gua Ricky. Kevin. Nah, kita dari channel Playtime Man memulaikan Podcast Man episode 2. Mari kita mulai. Dan di sini ada seperti biasa ada beberapa topik lagi. Nah, kita mulai dari mana ya? Dari pertama awal bikin Pertama. Ini ya. Gue baru tahu nih, Doom. Ada Doom baru. Doom Ya, baru yes. Grace. Yes. Baru Grace yang Doom yang sejarahnya dulu kalau kalian nggak tahu rilis di tahun 93 dibikin oleh id Software yang ID. ID apa ID? Soalnya ada nyebutnya it di reviewer tuh. It Software. Gue juga baru tahu tuh. Gue juga nyebutnya kalau seperti itu harusnya ID software. Enggak tahu lah apalah itulah. Terserah lah, pokoknya itulah ini. Ya, ID. Coba mention Twitternya Romero apa Carmack gitu. Ya, cari developernya tuh yang Mana tua-tua yang zaman bener, sekarang mana tuh yang dia bener. bikin. Gue dengerin katanya Carmack, gue nggak ada di scriptnya, kita nggak nyusun Iya, tadi. iya. Carmack katanya Oculus. udah nggak di it software. Iya udah lama Oculus. kok. Pindah ke Oculus. Oculus ya. Oh, gue baru tahu soalnya tadi baca-baca reviewnya Doom. BT. Gara-gara bete. Oh, saya guys BT. Bosen. Kayaknya sih bete pas bikin Rage kan si Carmack masih di ID apa itu? Ya, itulah. Iya. terserah. Itulah software. Idul Adha boleh. Ya. It software. Kan masih di Rage masih dia. Terus bikin engine yang keren, katanya keren banget gitu, cuma orang-orang pada nggak suka. Terus kecewa ya? Terus apa mega texture itu loh. Oh, iya, benar-benar. Bilangnya sih keren, cuma gue nggak ngerti sama sekali soal engine, jadi ya cuma ngelihat reception orang-orang aja, ya orang-orang nggak suka. Terus kayaknya si Carmack juga semakin nggak suka ke arahnya ID software yang baru gitu, terus ya akhirnya dia milih ngurusin Oculus. Oh, Iya, Carmack tuh idealis banget sih dari dulu emang kalau bikin game ya, dari zaman Commander Keen yang dulu banget deh. Oke, sekarang ngomongin Doom tapi. Doom tuh dari berapa ya? Doom 1. Doom 1, Doom 2 tuh sebenarnya nggak ada apa ada sih? Basically nggak gue ada. nggak ngikutin Doom. Gue Iya. tau Doom 1 doang. Doom 1 yang di DOS, terus Doom di Special Edition apa ya? Nggak ada 2 sih seingat gue. Terus Doom 3 yang serem banget itu zaman dulu tahun 2004. Xbox. Ya, di Xbox, di PC. Dan setelah berapa? Hampir 12 tahun Iya, 12 tahun. keluar Doom baru, Grace. Nggak ada hubungan sama Doom yang lain. Oh, ini nggak ada hubungan sama Nggak ada Doom. hubungannya. Ada kok. Ada. Menurut lore-nya orang-orang yang Oh, udah baca kodeksnya ini itu Ah. ceritanya ini emang dari karakter Doom yang pertama gitu loh. Oh, Doomguy? Tetap Jadi masih dia Doomguy? saking saktinya gitu membantai setan-setan ini sampai akhirnya dikasih armor sama malaikat dan setan yang membelot gitulah. Jadi makin sakti. Kayak DMC sih. Terus dia katanya dijebak gitu sama setan-setan yang jahat supaya bisa dikurung gitu. Oh. Nah, habis itu setelah bertahun-tahun lamanya dia dikurung sama setan, akhirnya dia bebas lagi gitu. Oh, ada backstory-nya. Kalian kalau Ada lore-nya. ya, kalau Doom yang dulu kan si UAC perusahaan yang ngaco itu bikin portal ke neraka kan ya ngaco terus. Jadi intinya kita semua belum ada yang mainin. Iya. Kita cuma pengen dengar-dengar. ngebahas. Ya kalau dulu kan dari bumi ke sana habis itu tembak-tembak udah. Kalau dulu ini ada backstory-nya juga sekarang. Ya kayaknya cuma supaya gua nggak tahu buat menjustifikasi ya ngumpulin semuanya jadi satu gitu loh. Iya, Ya sebenarnya nggak penting gitu, tapi ya supaya orang lebih sih ya lebih rich gitu loh. Gak ngerti ya? Nggak, cuman gue tahu sih Doom, Kita tahu lah, nggak Dan mungkin gamer masih nggak mungkin nggak tahu. FPS kayak biasa ya. Ya, Kelihatan sih Doom kayak dulunya gitu. Doom. atmosfernya Ya, kerasa sih kalau gue atmosfer. lihat sih Iya, kerasa iya. banget Juga apa pas-pasannya. Cuman serem-sereman. gue kalau ngeliatin dari yang orang-orang udah main ya, dari video-video gameplaynya kayak gini, itu grafisnya tuh gila banget, Luar biasa, engine baru bro. bagus banget. Bagus sih, bagus. Dia targetnya gue tahu dari reviewer itu bikin game dengan grafis terbaik tahun 2016.
Jadi Oh, emang dia ditargetin? ngejar target itu gitu loh. Jadi Iya, game iya, visually gratifying gitu loh. Oh, iya. Dan mereka dapat sih menurut gua. $60 gila. Cuman kalau gua kayaknya nggak bakalan beli deh. Nggak bakalan tahan main game yang dikagetin Nggak suka terus-terusan ya, gitu. Depressing. Setan-setanan. Ini macam Iya. Tapi kalau menurut gue sih grafis bagus tapi desainnya kurang apa ya, agak membosenin desainnya. Iya. Kalau dulu kan lebih aneh-aneh gitu, kayak apa Cyber Demon aja bener-bener setengah manusia kambing bawahnya lagi robot gitu nggak jelas. Oh iya, banyak aneh-aneh. Kayak setan kan, kalau cuma bentuknya agak terlalu apa sih, nggak Terus boring gitu. Desain level kan ini kan di level Marsnya, di neraka ntar juga generic sih bener-bener lu. Iya. Nggak ini. Coklat-coklat banget sih. Iya tuh. nggak inilah kalau level desain nggak begitu inilah. Cuma visual kayak eye candy-nya tuh bagus banget. Ya gara-gara engine baru tadi. Dan untungnya Bethesda bolehin ID buat develop engine baru, nggak pakai engine Skyrim kayak nggak kayak Fallout 4 yang akhirnya pakai engine berbasis Skyrim itu Infinite Engine. Nah, Ntar jadi- dulu kalau lu ngomongin kayak gitu, ini tadinya mereka udah nge-build engine-nya dulu atau baru dibeli? Mana duluan? Kayaknya dibeli duluan deh. Di Tech 6 itu relatif baru. Dibeli dulu sama Bethesda. Dibeli itu mereka bikin engine. Oh, I see. Heeh. Oke, make sense. Gitu. Dan nggak menurut kemungkinan kalau ini bakal dipakai di game Bethesda selanjutnya, di game-game Bethesda selanjutnya. Jadi lihat aja ntar Elder Scrolls 6 tuh kayak gimana. Oh iya. Elder Scrolls 6 loh, gila. Gila, makin seru lagi nih. Gila lah. Ya semoga sih dipakai engine-nya itu ya. Ya semoga dipakai sih. Vulkan ini Vulkan kan? Iya Vulkan. Vulkan. Vulkan compatible, jadi lebih. Oh compatible. Apa Kompat- ada DirectX-nya juga? Kayaknya ada dari juga deh. Oh ada. Kan Atau cuma Vulkan only? tapi lihat sejarahnya id Software sih dari dulu mereka pasti pakai OpenGL. Doom 3 kan OpenGL. Ya, OpenGL kan sekarang Vulkan. Makanya pasti mereka lebih prefer pakai Vulkan. Bisa jadi Vulkan toh ya. Vulkan Ya, bisa jadi. intinya kita semua belum ada yang sempat megang game ini, belum ada yang beli. Gua nggak kepengen beli, makanya belum nyobain. Yang lainnya nyoba mungkin nggak tahu lah. Gua udah mikir, masalah hardware gitu. Iya. Gua udah mikir mau nyoba tapi seperti yang lu tahu ini pakai Denuvo gamenya. Ini ditulis di sini apa nih? Lu kan nyoba. Kan nggak ada demonya. Nggak ada demonya. Ada justifikasinya. Iya bisa aja boleh. boleh. Iya nyoba terus beli akhirnya kan. senang beli. Tapi ada Denuvo gitu loh. Dulu terus udah. tetap tahu. Itu namanya bukan nyoba lagi. Ya, nyoba sama tamat. Ya udah, oke. Kampret kan nggak full game. Mending gua numpang main di Mega 2. Multiplayer nggak main. Nah. Oke. Ini gue baca nomor apa? Oh, nggak ada modnya. Oh, Ya, mod apaan? Doom zaman dulu. modifikasi. Jadi gimana ya jelasinnya? Ya, jadi dari Ya, zaman tidak. dulu Doom itu nyediain sarana modding. Jadi ada file istilahnya apa? Nama formatnya, lu tinggal masukin ke game folder, itu mod bakal ngeload sendiri, map ngeload sendiri. Nah, ya, sampai sekarang tuh komunitasnya Iya, masih komunitas jalan. hidup ya. Gak hanya Doom doang, Duke Nukem juga masih aktif banget. Nah, di game ini gak ada fitur modding kayak gitu, gak fleksibel. No, Ada no dia. support. Itu Nggak kenapa ada. tuh? Nggak tahu karena nggak ada mod jadi ada, karena nggak direncanain bakal ada support modding jadi ada fitur namanya snap map, atau justru karena mereka udah nyiapin fitur yang namanya snap map jadi nggak ada support buat modding. Nah, itu nggak tahu. Nah, nggak tahu yang mana, cuma Nggak yang tahu. jelas dari ID-nya sendiri, Bethesda sendiri udah konfirmasi kalau buat penggantinya mod kita nyiapin map editor namanya Snap Map. Nah, itu katanya oke. sih sebenarnya lumayan Oke, oke lah oke. buat map editor Kalau karena buat- lu bisa masukin script juga gitu. Iya. Nggak cuma modifikasi atribut apa namanya musuh atau karakter lu doang, terus masukin apa map gitu nggak gitu doang, tapi ada sedikit script gitu loh buat tambah-tambahan. Kalau- kenapa di sini dibilang Snapchat is retarded? Gini, karena kalau buat gua lihat kalau buat konsol sarana modding itu kan hampir nggak ada ya. Iya. Level editor tuh make sense. Kecuali Tar dulu. Kalau ada level editor di game, di konsol itu make sense karena Iya. sarana moddingnya tuh nggak ada. Nah, tapi kalau buat PC, Bethesda aja dari dulu tuh udah di setiap Elder Scrolls itu nyediain world editor. Nah, itu sarana modding yang utama buat para modder gitu disediain bahkan, dan
itu udah bertahun-tahun, jadi komunitasnya tiap Elder Scrolls tuh komunitasnya bisa berkembang. Dan ya emang apa ya, Nah, kalau tadi game apa? game PC jadi selalu berasa open karena ya lu bisa modifikasi game yang lu punya gitu iya. selalu, jadi merasa lebih open gitu. Kalau gamenya. nggak ada di PC tuh malah aneh gitu loh. Kalau di konsol sih fine gitu. Jadi kesannya ngebatasin yang nggak perlu gitu. Benar. Memang apa sih takutnya game itu di mod tuh takut kenapa? Mungkin ada unsur multiplayer, takut orang curang gitu. Kayaknya sih lebih ke arah apa ya, takut gamenya jadi gampang diotak-atik, jadi gampang dibajak, menurut gue sih gitu. Oh gitu, masalah membajak. Ya gitu. Biasanya sih begitu. Ya, gitu oke, loh, oke, kalau dari oke. gue lihat. Bukan karena Soalnya kalau kayak main gamenya Bethesda itu kayak Skyrim sama Fallout, itu serunya di moddingnya itu. Iya. Wih, Iya, ada bisa, emang orang sih. bisa bikin cerita baru dari modding. Bisa bikin sex mod. Nah, ngomongin sex mod ya, zaman dulu juga ada what apa modifikasinya Doom. Ada lama. buat map ini ya, buat Iya, namanya gitu. Doom. Wah, nggak bener. Oke. Oke, ya. Ya anak Ya, maksudnya gitu, jadi gak ada yang nonton kan? bisa segala macam apa, sky is the limit gitu. Iya, kalau- benar, kalau benar. masalah modding. Bener. Serius tapi jangan nyari ya, jangan cari sumpah. Ntar muncul di layar YouTube-nya Doom gitu, ntar ada linknya. Ya. Oke, tapi karena belum main gamenya semua, jadi itu cuma omongan random ya. Jangan don't take it at with a grain of salt. Nah, Ya ini baru secara kasarnya kita baru tau lah kalau Doom kayak gini dan tapi belum ya, nyoba. formulanya sih masih sama, iya. tapi Kita ngeliat dari ini aja. Dari kulitnya, kita masih lihat dari Iya, dari kulitnya. Masih kulit dan ya apa, Crispy nggak kulitnya? omongan orang-orang yang di internet juga gitu. iya belum pernah Yang main. pernah main. Iya. Duh, Sama dan- gue kurang sukanya ini sih apa, nih gergaji mesin selalu apa, animasinya tuh nggak lu pakai gergaji mesin terus tabrakin musuh-musuh aja itu cepat. Oh, mesti ada animasi dulu, Iya, kayak ikut animasi Masih dulu. buang-buang waktu banget kesannya. Nggak suka aja gue ngeliatnya. Iya, quick time event gitu lah. Oke, Tipenya. lanjut lah. Duh, dada gue sakit. Jadi Dom gitu ya. Dari dulu emang begitu. Looks fine but not too fine. Not Iya. too fun ya. Kalau Looks buat fine, casual but not gaming too mah fine. boleh lah, tapi jangan terlalu invest. Fine. Terus. Oke, lanjut. Topiknya rame nih. Apa? Google. Iya. Iya. Google Google I.O. Iya. Google I.O. Jadi konferensi Google tahunan yang di situ di reveal segala macam inovasi Google yang baru dan akan keluar. Gigo. Gigo. Google in. Say, jangan Googling Google out. gigo ntar nyambung pakai lo lagi gigo lo ntar jadi. Jangan ngomong gigolo lagi ya. And action. Duh, sorry dimarahin kita sama kameramennya. Marah-marah mulu kerjanya sih. Marah mulu kerjanya. Nggak maksud. Sutradara. Buat para nggak jadi. Para garbage in, garbage out. Tadi kita ngomongin apa? Oh, VR-nya Google. VR. Oh, langsung Lu ngomongin VR. VR. Iya, Iya. jadi Daydream itu protokol VR-nya Google dan Dari siang bolong. ya jangan jadi mimpi siang bolong, tapi seriously developer ntar bisa pakai Daydream buat nge-improve app VR mereka di HP, karena kan konten apa, distribusi konten VR yang paling top saat ini ya mau nggak mau HP dengan gear VR kan. Iya. Colokin HP, pasang, udah Menurut gue sih VR. apa ya, gue ngelihat apa VR berbasis HP sebenarnya agak aneh, tapi kalau dilihat dari sisi adaptasi emang cara tercepat dari HP. Iya, nggak perlu Ya, hardware. adaptasi semua orang. Nah, jadi nggak perlu apa istilahnya hardware khusus gitu lah ya. Iya. Nah, udah gitu kan HP juga orang bisa beli terus dipakai buat ya telepon, chatting, Itu dan Itu yang sebagainya. cardboard itu. Nah, Ini itu pakai kartu. Itu VR juga. Iya itu masuk VR kan itu? Itu kan template kacamatanya gitu. Iya, yang waktu itu si Kevin pernah coba. Gue nonton nggak jadi. Ya, terus NSFW ya bro. NSFW. Terus selain Daydream apa? Ya intinya Google jadi udah mulai fokus ke VR gitu ya, ke bawah apa hype-nya Facebook. Soalnya Facebook Ya, kan ya, ya, emang dia dari awal ngelihat VR itu bukan sebagai Niche. game Oh, untuk iya, iya. orientasi bukan untuk game sebenarnya mereka. Dia pengen kayak orang tuh bisa berinteraksi
sama orang lain pakai VR gitu. Iya. Jadi bisa kayak wah gue lagi di sana nih atau gimana gitu. Iya. Mungkin kena hype-nya kali atau Kena semua orang hype-nya. VR akhirnya Google ikutan VR. Ya cuma emang bagusnya Ah, kalau benar. apa bleeding edge teknologi gini emang harus Harus rame-rame cepet masuk, gitu iya. dan apa ya Narik developer yang gede gitu. Banyak, Jadi iya. Iya, supportnya iya. nggak mati tengah jalan. Gue sih nggak pengen dari VR tuh yang tahun 90-an tengah sampai akhir tuh niche. Enggak, sorry, dari niche banget. Ya. Terus tahun 90-an akhir tuh booming banget. Hmm. Awal 2000 mati lagi. Terus sekarang jadi populer lagi. Jangan sampai jadi niche lagi gitu loh. Kan sedih ngeliatnya. Yang jelas sih kayak TV 3D gitu Ah, kan Pak mati. mati. Sekarang Itu sekarang yang lagi Iya. yang lagi mati. yang lagi heboh out of topic dikit lah nggak apa-apa. Ya apa-apa. Jadi sekarang itu yang lagi heboh generasi teknologi TV yang lagi mau heboh, itu HDR. ADR. Jadi dia bisa Warnanya bagus. warnanya itu coveragenya lebih gede, gambutnya lebih besar. Terus nitsnya kecerahan layar itu bisa sampai 5000 nits. Yang 5000 nits tuh bisa. gambarannya. Kalau nyala tuh bisa nyala ide terang kayak lampu kali seruangan gitu terang wah gila. jadi dari gelapnya tuh gelap banget terangnya terang banget. Wow. Dan kalau gue sih udah lihat videonya loh ya, lihat video, compare video kan lucu, tapi cuma buat gambaran aja. Blu-ray biasa dan Blu-ray 4K yang baru keluar kira-kira sebulan lalu, Balikin topik lagi. antara HDR dan nggak HDR tuh bedanya jauh banget. Lebih live, warnanya lebih hidup. Wah, mesti lihat sendiri sih. Ya udah, stop deh. Kan Baru mau out of nambah topic. nanya. Apa udah lah daripada Kalau misalnya masalah harga dibanding sama TV Oh, ya, pasti. masih untuk barrier of entry-nya masih susah. Ya? OHD TV itu emang masih Sampai harga. beberapa tahun ke depan juga bakal susah turun. Iya, untuk Iya. untuk teknologi baru tuh biasanya pasti ratusan juta, baru puluhan juta, baru belasan. Iya, Habis itu kalau udah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun baru Udah nggak ada yang peduli. baru baru harganya di bawah 10 juta rupiah. Gitu tuh. Oke, balik lagi. Jadi buat VR tunggu ya 2030 SAO. Kita main SAO bareng. Oh ya IBM. Cari itu. SAO apa? Iya, SAO, IBM. Sword Art Online. Cari dah pokoknya. Habis itu apa Google apalagi? Apalagi scroll Mas Chandra scroll. Ini nih Mas. apa, permen. Permen. Wonka, Android. Willy Wonka. Android. Oh, Android N belum ada Android. nama ya? Iya, belum ada nama, tapi Gue udah punya nama perfect buat N. lu jangan ngomong N-word. Newborn. Lu kok rasis banget sih? Picking. Kasihan orang yang dengerin nih. Nyaring kan? Google. Nisha yang enggak ada yang make. Gue kok ngomong KFC kasar gak? Kasar. Kasar. Kok konteksnya itu kasar. Oke. Semangka Apaan sih, versi gua nggak tahu. kasar. KFC kan nipu. Oh, Tapi fitur Android N yang paling menarik saat kalau di ini. Indonesia Niga gitu kayaknya biasa aja. Woi Niga, kecuali gitu. Woi Cina lo gitu. Nah, itu parah tuh, itu parah. Cinanya belum datang, ntar datang. Temen kita banyak kok. Enggak, bentar lagi datang maksudnya kita dirusuin. Gue udah bingung mau ngomong apa semua. Ini gue balik lagi nih. Selain namanya yang gak jelas itu, terserah N-wordnya tuh interpretasi kalian deh. Fitur yang gue suka dari Android N adalah akhirnya diem Google Dica. nih gue kasih gambar aja, misalnya lu cuma pakai app 1 biji selama lu pakai HP itu, gue mau beli tiket buat ini, download app dulu. Ya. Oh iya, ngerti kan? jadi apa sih? Nggak perlu nginstal aplikasi, tapi interface-nya otomatis jadi Iya, kodenya tuh kodenya si Android gitu ya. Jadi maksudnya nggak perlu install aplikasi. gini, tapi- jadi di Google Search misalnya lu mau beli tiket, ya. lu aduh di jualannya nih di website ini, tapi misalnya buat dapet diskonnya lu mesti install app. Ya lu repot banget dong, balik ke home screen, buka Play Store, download app, bla bla bla. Nah, di Android ini, mulai Android ini, lu di app Google Search itu nanti udah langsung sama Google ditunjukin, di streamingin app-nya dari server. Oh, Lu nggak usah jadi download. ya. Iya, lu tinggal di Google Search itu Nah, pakai gue app-nya. agak kurang ngerti yang gue kemarin cuma ngeliat videonya doang, nggak baca sama sekali. Itu di streamingin aplikasi sama servernya Google atau websitenya itu yang tadinya HTML berubah jadi kodenya
Android yang dibaca sama Android langsung kebaca. Wah, kalau detailnya gimana, Nah. gue juga belum tahu. Oh. Tapi most likely sih kayaknya kayak Kalau kata gue sih kayaknya dia kayak ngerubah HTML standar doang HTML. itu ya? Iya, jadi kayak HTML tuh kodenya kode purchase Android. app. Di kayak Iya. bukan HTML justru, jadi kodenya kode Android. Nah, jadi native, jadi kencang gitu. Oh iya, dia cuma download Cuman berapa ketika, part dari- ketika ngebaca headernya Android dia langsung ngeranteret gitu, nggak perlu ngedownload. Bisa jadi. Kalau kayak gitu, Gila banget. apa ya? Kalau gue sih ngelihatnya dari vulnerability-nya loh. Oh. Ntar orang dari hanya sekedar kita buka Iya, website, HTTP ya. iya, terus tiba-tiba ada aplikasi yang kita nggak perlu install langsung jalan itu gimana? Sedangkan sekarang Ini aja, bahaya sih, bener. sekarang aja kita kadang mau ngapain gitu, kadang suka Anda terkena virus, Iya. diklik terus Oh, download, yang itu ya. download APK gitu kan, kita suruh Itu install. APK-nya download sendiri. Iya, download sendiri kan. Nggak lucu sih. Gue mau nanya itu sebenarnya virus beneran nggak sih? Malware. Malware. Tapi ngerusak device lu enggak. Gue tuh Cuma malware. kadang-kadang suka kayak tegang gitu. Ini apa nih? Masuk gue Makanya, ini. makanya kurangin buka yang aneh-aneh. Kagak, bener dah. Enggak. Ya emang sih apa Ya asal kalau cuma nge-download nggak lu install APK-nya nggak apa-apa. I see. Nggak running kok itu. Oke. Running sebenarnya enggak iya lu. Jadi intinya kita belum tahu baik gimana ya. Mungkin lu cari sendiri deh. Kita cuma kemarin Nah, baca. ini dua topik udah kita nggak tahu sebenarnya apa. Tapi kita ngomongnya Bahas aja. Hah? Asal tahu. Android nanas. oh nanas bisa. Nasgor. Wih, gila. Android Nasrul. Nggak tahu siapa. Makanan. Bukan makanan. Dessert. Dessert ya? Nogat. Nogat bisa. Nogat. Itu Manis suara apa? kan. Suara Mas Chandra, biarin orang operator. Oh, Nugget. ada ini nih iseng banget ya, ada telepon lewat Steam. Steamnya di coba diklik aja. Siapa? Siapa nonton kali? Enggak mungkin. Nah. Terus mau apa sekedar tenar itu. mau eksis. Numpang eksis. Hah? Nah, iya, temen kita yang namanya N juga iseng tuh. Siapa? Musa. Masnya digantiin marah. Kemarin jadi operatornya Nusa, sekarang udah berubah. Marah dia. Mas Chandra. Marah dia. Manusia dajjal sejati. Oke. Apa nih tentang Google lagi? That's all for now. Kok dia salvo? Halo. Ternyata masih ada. Halo. Halo, Paskan. Kalau ya kelewatan. Halo nih apa nih halo? App messaging Google yang baru lagi. Ada hangout. Ya makanya itu gue nggak ngerti dari dulu. Google bikin app berjubel dan gak ada yang sukses. Dan terus ganti baru, scrap lagi. Dulu ini kok namanya Google hoping to kok scroll gimana sih dibaca juga. Google hoping to change that with Allo and Duo. Kok dua? Ada Duo segala itu apa? Duo tuh app buat video call. Oh ini ya? Ya. App video call. Jadi kita kalau nerima video call, videonya tuh Udah udah jalan duluan videonya. Dan katanya Google klaimnya bakal bekerja di network yang lambat. Jadi mau misalnya sekarang siapa saya deh 3G, video call tetap tajam dan 3G lambat ya? kan udah 4G. Kalau dapetnya Edge gimana? Indonesia bro. Oh iya, kalau dapet Pecah langsung. Pecah-pecah. Gambar porno apa ya? pasti balik ke situ. Tapi itu ide gila juga, maksudnya kalau misalnya videonya nge-playback otomatis gitu kan. Kalau misalnya temen yang iseng gitu gimana? Di telepon, misalnya handphone kita misalnya taruh lah, kita lagi meeting sama klien atau lagi makan lah di rumah sama keluarga, taruh handphone di meja gitu kan. Temen iseng di layar komputer, dihadapin komputer lagi nyetel video bok gitu kan. Terus bunyi itu gimana sih lihat lu? Wah, apaan tuh gitu. Iya, kalau dia yang ngangkat. Saya lagi streaming bokep emang. Keselin banget. Ya itu effort. Jadi autoplay gitu langsung. Autoplay langsung. Autoplay. Effortnya Google di messaging kelihatan sih. Ya, tapi semoga ada fitur untuk matiin lah. Iya. Aneh banget kalau misalnya. Awkward. Oh sama tuh kayak Instagram dulu. Yang autoplay video. Yang autoplay video, terus soundnya masih ada. Jadi kalau misalnya kita lagi nge-scroll, di bawah tuh itu bikin kaget banget itu waktu itu. Makanya akhirnya sekarang dihilangin kan, Iya. step dulu. Gitu. Ya semoga juga adalah bahwa Oh ya tadi tentang Allo itu kan
aplikasi messaging baru lagi sebelumnya Hangout gagal. Iya. Nggak ada yang pakai. Terus Allo ini kelebihannya apa sih? Ada chatbotnya. Jadi Oh, jadi ada AI-nya. Program Oh, mesinnya sama ada kayak AI-nya. males gitu ntar. sama kayak gini kali ya, aplikasinya Gmail yang sekarang itu kan Auto reply kan? bukan auto reply-nya yang gue pengen bahas. Gue misalnya habis beli tiket pesawat mau kemana, itu tiba-tiba masuk itinerary di Google Now. Oh Jadi iya. dia ngebaca di Iya, background tuh jadi- ngebaca isi email lo. Sekarang mereka nge-harness power AI itu buat messaging. Nah, tapi Buat SMS. buat Cara- buat SMS bahkan. Cara kerjanya gimana gue masih enggak. Iya, gimana? Lu kemarin nonton demonya, gue nggak nonton demonya. Gue nonton demonya nunjukinnya tuh ya cuma nggak ngejelasin teknisnya gitu loh, cuma ada kalau lu nggak jawab lama ntar dia jawab otomatis. Misalnya lu message gue via lo. Oh dari misalnya jam 2 lu message gue. Terus lu nungguin reply jam 3 jam 4 masih nggak gue reply juga. Nanti mungkin predetermined setting yang chatbotnya nanti yang jawab Ricky is away. Itu ntar ada mungkin ada lagi tidur anjing. bisa jadi mungkin settingnya bakal granular banget. Mungkin baca dari SMS kita juga gitu Nah, kan. itu yang serem. Tapi pasti ya batch awal pasti bahasanya Inggris lah ya. Iya, mesti, iya. Mesti teks-teks Inggris yang dia bisa ngerti. Kalau SMS bahasa Indonesia mah sama aja bohong. Berarti AI-nya ntar I am sleep dog gitu. Tapi gue gimana ya ngomongin masalah bahasa sebenarnya kalau lu setting Android lu yang punya pakai Android ya di setting bahasa Indonesia itu udah banyak banget yang support bahasa Indonesia kayak kita ngomong sama Google Now pakai bahasa Indonesia itu kita udah bisa. Iya. Terus Google Maps juga itu bagus banget loh kalau bahasa Indonesianya tuh nggak kaku, intuitif. Jadi kalau misalnya rumah gue di depan tuh ada sebelum gang situ, sebelum belokan masuk ada Bank BNI. Iya. Nah kalau pakai aplikasi Maps waktu itu gue naik Uber dia pakai Maps bahasa Indonesia nyalain dikasih tahu 300 meter 200 meter atau berapa meter lagi ada Bank BNI di sebelah kanan. Dia ngomong. Dia ngomong. Gue baru tahu itu. Keren juga ya gue bilang. Wow. Ai. Sebelah kanan ada Bank BNI, masuk dari sebelah Bank BNI gitu kan. Disebutin Bank BNI-nya disebutin, habis itu masuk ke sebelahnya situ. Itu gila. Itu keren gitu keren kan. sih. Dan gue pernah, Gila. gue abis itu ngetes gitu kan, coba gue pengen lah nyobain kayak gitu kan. Pas gue tes, nggak kayak gitu, nggak ngomongin, cuman berapa ratus meter lagi belok kanan. Karena dia nggak bisa nyebut Bank BNI dalam bahasa Inggris. Settingan handphone gue kan bahasa Inggris. Regional banget Ya. Nah, kalau gue rubah bahasa Indonesia, itu mesti semuanya sampai interface tuh berubah semua. Nah itu lagi-lagi nggak ada per app. Yang nggak granular gitu. Gitu Ya, Enggak. gue kalau misalnya nanti ada yang nonton orang Google atau apa gitu kan. Ini Ada dong dirubah udah misalnya udah ada pakai- ide gratis nih tolong. Gak usah mikir Tolong. lo. Tuh, This one for free. next Tapi time keren ya bisa pakai bahasa Indonesia ya udah sekarang ya. Berarti effort AI-nya Google tuh gila banget. Is everything lah AI lah zaman Ya, sekarang. terus di Indonesia kan ada kantor Google, representative Iya, Google mungkin feedback-nya, physically di sini ada gitu kan. Ya mungkin kerjaannya mereka Fine juga lah itu. tuning-nya. Ya. Kirain nyari kerjaan. Jadi itu kita masih begini ya. Kurang kerjaan. Ya, dan mungkin nanti kedepannya bisa lebih gaul lagi kayak Bro, lu kelewatan 200 meter balik. belok kiri ya. Woi belok kiri. Kalau misalnya udah kelewatan belok kiri. Oke, lanjut. Udah ya Google ya? Google Nah, berarti udah selesai semua nih. selesai. Sekarang temennya Google nih. Apple. Emang temennya Google Apple? Oh, bukan. Apple, itu topik gua kemarin gua masuk. Ayo lu. Jadi Masuk gua bukan. di sini ada renderan dari apa namanya eksklusif render dari untuk case maker. Jadi udah dibikin sama ini udah ada ukurannya segala macam terus ada yang bikin rendernya ya kira-kira kalau jadi itu sama gini. Jadi yang udah terkonfirmasi bakalan sama itu portnya terus letak tombol dan segala macam. Nah, habis itu di-render sama dia, dibikin warnanya kayak warna-warna yang sekarang gitu. Jadi ini belum 100% sama ini itu enggak. Cuman yang jelas port-port ini udah fix lah, udah kayak gini. Dan secara bentuk udah pasti kayak gini karena itu kan Buat case. buat case kan. Ini dari case maker, Iya. technical drawing. iPhone Pasti bener sih kalau technical drawing. 7. 7 ya? iPhone 7 ya. Udah menurut lo nih kalau ngeliat bagian bawah ya udah nggak ada jack earphone lagi. Iya. Menurut lo gimana? Itu buat gua aneh. Ya gua
Tapi kalau menurut lu, kalau di atas, Nggak ada, atas bawah nggak ada. Nggak ada itu tuh nggak ada Emang atasnya. benar-benar dari dulu. tapi ini kan atas belum ada. Tapi rumornya Kang emang dari beberapa bulan yang lalu Apple tuh emang pengen ngilangin jack earphone. Nanti semua earphone tuh lewat itu Lightning. Antara lewat Lightning atau wireless lewat Bluetooth. Iya. Jadi nggak ada lagi Nggak ada 3,5 lagi. mm. Dia tuh mau ngelawan standar industri gitu loh. Menurut lo gimana? Menurut Coba lu gimana? komen. Sebagai musikus Iya. Nah, gua nggak bisa komentar juga, aneh juga sih ini. aneh juga. Gue sebagai musisi ya, amati. Sama Aneh lah. ntar muncul link download. Gimana ya? Jualan. Ya, berarti pakai apa tuh tadi? Itu Lightning jack itu. Antara Lightning pakai port. Lightning, kabel Yang Lightning? pakai Lightning. Jadi itu. lu udah ada konverternya gitu lah. Iya palingin sih ada. Iya, konversi. cuma siapin kan- pasti. Ya gimana ya? Ribet. Ribet. Heeh. Nggak universal gitu. Iya, ya this is Walaupun disiapin gitu. Kalau hilang, ya kalau Iya, iya nggak bisa makanya. dengerin musik. Ya emang sih Apple being Apple ya bikin standar sendiri ya tahu sendiri lah Apple tuh kelakuannya kayak gimana. Tapi ini over the top sih kalau buat gue kayaknya. Dia menurut gua demi mengejar dia alasannya waktu Standar. itu gua dengar Apa? dari rumor-rumor sih. Pengen mengejar ketipisan handphonenya. Jadi karena kalau ada jack 3,5 mm Nggak bisa itu tipis. nggak bisa lebih tipis, jadi harus ada yang nyendol gitu loh. jadi pemirsa lama-lama HP-nya Apple tuh kayak gini nih. Ini kertas nih, segini doang. Bisa dirobek. HP-nya bisa dirobek. Gua nggak ngerti lagi dah. Apple hebat Bagi gua loh. HP-nya. Tapi kemarin apa? Apa lu mau apa? Kemarin oh ya kemarin gue lihat render juga ya paling render bohong-bohongan sih kalau iPhone ini generasi ini bakal layar doang. Nggak tahu bener apa enggak. Kayaknya sih enggak ya. Oh iya kan infonya katanya Depan layar doang lo gila lo. tombolnya ini bukan layar doang sih. Jadi tombolnya bukan aktif lagi, bukan apa sih aktif? Bukan- Mechanical. Oh nggak klik nggak Klik, tactile. nggak tactile, nggak Oh, klik gitu. gitu. Jadi cuman disentuh buat ini doang, buat fingerprint doang. Kayak bener-bener touchscreen banget Kayak gitu. kayak Iya. kapasitif gitu lah. Kayak tombol bukan nggak ada Kayak tombol mechanical. Jadi nggak ada tombol mekanikalnya lagi di Nggak HP-nya. ada. Rumornya nggak Ya ada. rumornya. Rumor Tapi yang doang. udah fix sih ini ya. Port di bawah ini Port udah di bawah itu pasti fix jelas lah. ini ya. Terus ini ada speaker dua, nggak tahu speaker nggak tahu. Kalau dulu di iPhone 4 sih Mikrofon sama sebelah speaker. mikrofon. Enggak, ini slot jacknya justru banyak. Jadi orang bisa dengerin rame-rame. Satu-satu ya. Wih, gila. 10 tuh kayaknya jaket itu. Gambarnya cuma ini. Chan. Size-nya udah keluar belum size? Lagi nggak? Oh ada lagi. Nah, handphone-nya. Ada lagi. Oke, se Gue suka iPhone warna pink tapi pinknya aneh banget. Oke, Iya. matiin. Itu suka. Terus apa namanya? Ya gitulah. Ya, iPhone-nya dari dulu gitu, Pak. Apple being Apple. Apple being Apple. Udah nih, itu aja. Size-nya udah keluar belum? Size-nya Kayaknya se iPhone 6 ya. ya size-nya segini udah keluar, cuman gua nggak tahu Gede. teknikalnya sih gua nggak Teknikalnya belum. hafal, Iya sih, gua nggak belum. hafal berapa, tapi udah keluar ukurannya berarti harusnya udah. Oke. Cuman mungkin yang belum tepat dari sini tuh katanya isunya kemarin kuat banget dual kamera, ada patennya baru. Dual kamera. Iya di set di atasnya situ kan ke atasnya. Loh. Nah, itu dual kamera, ada kameranya dua sih. Wih, gila. Tadi gua baca apa, Bu? Bawa. Turun, Chan. The iPhone 7 could be waterproof. Could Ah. Could be. Tapi sebenarnya iPhone generasi ini pun kalau dicelupin air juga nggak apa-apa. Tapi Apple nggak pernah ngiklanin kalau itu waterproof. Oh. Jadi mungkin sekarang baru diresmiin. Soalnya udah banyak video YouTube yang orang ngetes iPhone 6s, 6s Plus, celupin air setengah jam, nyala, nggak no problem whatsoever. Jadi mungkin baru kali ini Apple bakal ngeluarin fakta kalau HP-nya waterproof. dan mungkin bakal dikembangin lagi. Lebih dikuatin lagi kali. Oke, itu mungkin. Ya itu aja. Ya. Umur lah biasa lah. Topik Apple kayaknya membosankan kan? Nggak apa-apa ya kita. Oke, selanjutnya ini tentang apa sih? Halo 5. Terakhir. Oh. Halo, ya. Forge. Ya, Forge. Halo 5 masuk PC. Oh, iya. Lanjut lagi. At last. Masuk Dalam kutip. tanda kutip. Heeh. Dalam tanda kutip maksudnya? Nih, jadi map editornya Halo 5, Forge namanya, itu bakal dirilis buat Windows 10. Only Windows 10. Yes,
only Windows. Misal Linux gila lu. Nggak ngomongin Kalau di Linux. Windows 10 sih gue masuk akal karena Ya, nah UEFI-nya ada itu. apa namanya? Jadi ya dikasih tahu ada apa fiturnya yang mendukung apa PC gitu nih, kayak ada keyboard and mouse support, terus resolusi sampai 4K, terus bisa apa cross publish, jadi lu bikin map di PC, ntar dari yang Xbox One bisa download juga, bisa main. Itu doang sih. Ini katanya sih ntar si programnya ini free to play. oh Cuma ya free to play. terbatas buat Level editing. level editing doang. Level editing di Oh. konsol sih pegel sih, pakai stick, pakai ya analog. apa ya mungkin udah perlu cut lagi belum Pak Sutradara? Ya udah lanjut lagi. Apa? Apa ya? Gue pengen bahas apa ya? Oh, di Windows 10 itu banyak game-game konsol yang tadinya eksklusif di Xbox terus Ya. muncul Ya. kayak Forza. Oh iya, lo bisa nama dari Forza kan? Gears of War juga. Yang tampaknya lihat matahari, mobil. Phantom Gue Break and bingung, such. Forza ini tampaknya gue Leaderboard Forza PC coba kalahin lah. Tuh, Kita cuma kan ada Oh iya, nomor 1 di dunia. Tadi ada screenshotnya, di sini ada. Betul. Nomor 1 di dunia. Asia Pasifik sih, tapi lumayan lah. Dari Lumayan 10 lah. orang. Kagak Gue lah. nggak tahu dari berapa orang dia yang main. Killer Instinct kan juga ada di Ya, Instinct. jadi masuk semua pada masuk ke Gear of War juga pada masuk ke Quantum Break. Ah, Gear of War juga. Remastered edition. ya emang pasti lebih mau terintegrasi gitulah kan ya. Ya, katanya game-game Xbox nanti bakalan ada semua lah. Cuma yang kita takutkan ya apa? Kayak FWL kan, Games for Windows Oh, Live gitu. bakal terulang. Games for Windows Fail. Guys, Dulu apa? Kacaunya tuh update-nya nggak jelas. Orang kadang nggak bisa masuk game yang dibeli bahkan Iya. dari GFWL. Nah itu aja gue dulunya sih sebenarnya baru-baru ini pas apa GFL udah nggak rame, gue coba iseng kan download Age of Empires Online, nggak bisa aja. Kenapa downloadnya tuh nggak kelar terus ya error gitu loh. Lah, Ya, dimana banyak bugnya, delivery gamenya nggak jelas metodenya gimana, dan Iya. kadang orang bahkan nggak bisa masuk game, rusak experience-nya gitu loh. Ya, tapi semoga nggak sampai kayak gitu lah. Enggak lah, gue juga berharap jangan sampai gitu lah. Jangan sampai jadi kayak Games for Windows Karena Windows Phone. integrasi Xbox dan Windows tuh udah match made in heaven gitu loh, bagus banget. ya justru kekuatannya Microsoft tuh bisa menggabungkan dua Dua platform dunia yang gitu. berbeda. Ya. Potensial. Semoga jadi asik bagi gua sebagai PC gamer. Gua sebenarnya gue cuma punya Microsoft. Jadi gua sebenarnya shieldnya Microsoft. Cuman punya Xbox Dulu punya PS4 juga. sama PC gamer. Gua nggak punya PS4. sempat udah dijual. Tapi pengen main Uncharted. Serba salah kan, pinjam Banyak orang. mau. Tapi ujung-ujungnya main Division lagi. Ntar dikit lagi beli PS4 lagi. Gue kemarin ada kepikiran lo, RB Division kan, aduh apa gue beli ya PS4 ya buat main Uncharted dong. Tapi gue kepikiran ntar ada PS4 Neo kan, ntar aja deh. Ya, ntar aja. Oh, ntar aja buat Aja. review sekalian. Review sekalian. Nah beli PSVR juga berarti. nyuruh. Yuk. Jadi biar nanti kita ada reviewnya lagi. Ntar lagi suruh keluar dari rumah nih. beli terus. Ayo deh lanjut lagi, apa lagi topik lagi? Apa? Oh ini apa nih topik apa nih? Tadi kan udah Kan dibahas. halo. Hello udah dibahas toh, Hello Forge. Ada bawa ada apa cuma ini aja gratisan. Map editor. Udah gitu aja sih. Ya kalau ngedit. Halo 5 udah ya di Xbox ya? Nah, udah dari kapan, Bro? Jadi ini cuma kayak apa sih supaya PC gamer tetap ingat ada Halo gitu. Soalnya bukan full game gitu kan. Jadi kesana kayak cuma ini kita Nih, Halo ada loh, tidbits. beli Iya. Xbox One kalau mau main. Apa bait? Heeh. Umpan-umpan. Jadi kayaknya emang apa ya, gue ngeliat Halo sih kayaknya bakal lama stay di Xbox One. Justru buat umpan ya, itu Umpan, buat umpan orang beli Xbox One biar bisa main Halo doang. Mancing mania. Mancing mana? Mancing. Paling ya kayak begini lagi kan misal Halo 6 keluar mungkin ada Tidbits lagi. Heeh. Yang ujung-ujungnya Halo 7 udah keluar di PC juga. Tapi kalau ngomongin game-game Xbox, kalau sampai masuk PC semua, gue sebagai yang punya PC ya, Senang. Dua-duanya, Bro. bukan ya antara seneng kalau misalnya sampai eksklusifnya masuk semua, seneng karena gue nggak perlu nyentuh Xbox lagi. Bingung. Sumpah, Xbox gue sekarang nggak pernah gue pegang. Itu usang loh. sampai berdebu dong. Mau nggak pada? Nggak dipakai sama sekali. Ntar nunggu ada jetaknya buat Xbox baru kesentuh lagi pasti paling.
Jadi jadi berita nggak ada yang nyentuh tapi diomongin semua. Sama main kalau bajakan doang gitu ya. Iya, gara-gara Denuvo jadi nggak bisa nyoba tadi kan. Janganlah game itu beli. Gue mulai ini kok. Gue udah Udah nggak nyoba lagi. lumayan banyak Ya, zaman asli. sekarang apa gamer-gamer bahkan di Asia Tenggara juga udah terhitung pasar yang potensial juga. Iya, ya sejak Orang-orang apalagi sekarang udah pada beli. ya, apalagi kayak Steam ada kemarin masuk ke Indonesia dan harganya benar-benar dirubah gitu Ya. kan. Ada Terus ini apa Super Robot Wars buat PS4 yang baru aja resmi dibilang Super Robot Tyson tuh ada lagi buat PS4. dan resminya kan keluar bahasa Inggris tapi English Asia gitu loh. Nah itu ditulis resmi keluarnya ya buat daerah-daerah Asia terus ada juga Indonesia gitu loh. Oh iya. Ada tuh. Widih. For ya negara-negara Asia ada Indonesia. Apa gara-gara generasi milenial udah Cuman- pada punya duit ya? harusnya ya sih. Cuman gue ngebayangin Rusia sama Indonesia itu lebih miskin mana sih? Rusia murah banget gila harganya. Masih gitu. Jauh setengahnya harga Indonesia. Ya USD ke rupiah sekarang berapa? 13. 13. Nah, USD Rubel ke- ancur-ancuran kok. Oh, emang hancur ya. Ya, Rusia kan ya OTD dikit lagi dimusuhin sama komunitas internasional kan, Iya. gara-gara di Syria dan segala macem. Hmm. Ekonominya ancur-ancuran Pada dan minum akhirnya vodka semua. iya. Tapi ada juga selain Rusia, oke itu alasan Rusia. India itu sama kayak Rusia harganya. Nah, itu carry-nya banyak. Kayaknya banyak juga. Carry-nya banyak India. Iya. Ya. Banyak banget. Lah 1 miliar carry-nya 100 juta. 10%. Tapi justru jadi pasar feature. Iya, bener. Feature phone masih Bener, laku. laku Berarti banget. Indonesia masih lebih bagus gitu ya. Jauh Dari India. Oh, iya, ekonominya sih Ekonominya. so-so. Kita nggak lebih bagus lah, tapi Soalnya di India tuh gue senang banget kalau misalnya ngeliat harga India harga game misalnya Tomb Raider kemarin $9. Rise of the Tomb Raider $9 kita di Indonesia masih beli 500.000 mereka $9 cuma nggak nyampe 100.000 itu untungnya di mana gitu loh. Ya untungnya nggak jual retail digital doang. Ya, tapi development game-nya nggak kebayar dong. Enggak, itu Ya, kayaknya kan itu kan Pasarnya cuma sekian persen. Oh iya, benar. enggak, gua rasa mainnya juga harus ada syarat tertentu. Sambil Apa? nari-nari. Iya kan. Oke. Sorry. Deh. udah itu doang. Sudah lapar. Jadi Udah mau makan pecel. sudah lama kan tadi kalian mendengar ranting kita marah-marah, nyobain juga gagal. Kita belum Iya, coba ya, tapi belum coba. kita, Kita cuma Iya, menurut kita opini gitu. kita doang yang dari kita tahu awam semuanya boleh lah. Jadi itulah tadi Episode Podcast Man episode 2 kita tadi udah ngomongin Doom yang baru bakal nanti mau keluar di Google I.O. Ada iPhone 7 yang orang-orang nggak pada peduli dan nggak ada Apple kan nggak, dan Halo 5 ya kan kita udah ngomongin 4 hal itu. Nanti bakal banyak yang Diomongin. lagi di Bakal episode banyak berikutnya. diomelin. Pasti lebih seru, pasti kita bakal ngomelin lagi. Tapi Ya, nanti ada lah positif all in Masalah moderation negatif lah. Tapi pasti. ya kalau dibayar ya Kampret. Please. Please sponsor dikit lagi kita. Oke, thank you banget. Nah, udah. Udah. Oke, kita dari Playtime Man Gue Ricky. Kevin Siddhartha. dan gue Newborn. It's playtime.